Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Armandiana Hutari, NPM 237100001, merupakan salah satu mahasiswi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Mikro. Kali ini saya akan menyampaikan analisis terkait salah satu jurnal yang berjudul Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham Teknologi, yang disusun oleh Fahran Arazi dan Sri Mulyantini. Dalam jurnal ataupun artikel ini melakukan penelitian atas perusahaan-perusahaan di sektor teknologi. Tujuannya untuk mengetahui hasil pembentukan portofolio optimal menggunakan metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Reward to Variability Ratio atau RVIR pada saham teknologi atau IDX Tekno. Nah, di penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif di mana populasinya merupakan perusahaan teknologi periode 2021 sampai 2023. Adapun jumlah sampelnya adalah 16 perusahaan teknologi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Nah, di sini awalnya melihat bahwa dari Jakarta Composite Index and IDX Industrial Classification, di mana pada sektor teknologi atau IDX Tekno merupakan sektor yang memiliki kinerja buruk pada tahun itu, di mana mengalami penurunan sebesar minus 40,95%. Menurut Sunarso 2022, penyebab sektor teknologi memiliki penurunan paling buruk dibanding 11 sektor lainnya itu karena harga saham-saham teknologi ini masih terbilang mahal jika diukur dengan sektor lain, sehingga masih memberikan ruang untuk potensi penurunan yang cukup besar. Dan sejauh ini masih belum ada saham teknologi yang dapat memberikan dorongan kuat untuk menggerakkan kembali sektor teknologi. Hal-hal lain juga disampaikan oleh misalnya menurut Francisca dan Hapsari tahun 2023 itu karena pemerintah Indonesia itu kan pada saat itu sudah melonggarkan PPKM itu dan menjadikan masyarakat itu sudah beraktivitas new normal. Jadi sudah kembali offline, kembali ke sekolah, kantor, dan lain-lain, sehingga banyak investor yang mulai memindahkan investasinya ke sektor yang sedang pemulihan seperti transportasi, bahkan mungkin menjaga atau investasinya ke emas karena memiliki resiko lebih rendah. Nah, sedangkan kalau kayak sektor teknologi itu memiliki resiko volatilitas yang cenderung tinggi karena fundamentalnya belum mengoptimalkan profitabilitas dan valuasinya masih mahal. Jadi pelaku pasar itu mengambil keuntungannya dari trading jangka pendek aja. Nah, jadi dilihat bahwa setiap kegiatan investasi itu enggak terlepas dari resiko kerugian. Jadi sebelum membuat keputusan investasi, setiap investor harus mempertimbangkan profil resikonya dari profil resiko diri masing-masing untuk menyeleksi investasi terbaik di pasar. Jadi kalau saat ini ada yang mengaplikasikan metode imbalan resiko untuk menemukan keseimbangan antara tingkat resiko dan return yang akan mereka dapatkan. Dalam artikel ini menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model dan Reward to Variability Ratio RVIR tadi. Nah, di dalam sini kalau CAPM itu kan menjelaskan mengenai hubungan antara resiko dan return yang diharapkan oleh investor. Kalau RVIR metode digunakan untuk mengukur kinerja saham dengan memperhatikan resiko total antara resiko sistematis maupun yang tidak sistematis. Yang kalau tadi CAPM itu pakai beta, kalau ini kan digambarkan variabelnya standar deviasi. Nah, jadi di dalam sini dari artikel dapat disampaikan bahwa portofolio yang efisien adalah portofolio yang akan mendatangkan resiko tertentu dengan keuntungan tingkat maksimal. Sedangkan
Kalau portofolio optimal adalah portofolio primadona yang menjadi pilihan investor dari berbagai banyaknya jenis pilihan yang ada susunan dari portofolio efisien. Jadi optimal itu sudah pilihan dari portofolio efisien. Nah, kalau di dalam teori portofolio yang dikemukakan Markowitz itu kan investor itu kan sebenarnya menghindari resiko. Jadi dia tidak akan menaruh seperti yang kita tahu uang mereka itu di satu keranjang aja atau satu aset, melainkan mereka tuh harus menyusun, membangun portofolio yang beragam dengan berbagai jenis investasi yang berbeda. Jadi ada jenis-jenis investor yang dia itu menghindari atau menolak mengambil resiko dengan berinvestasi di portofolio yang sudah terdiversifikasi. Jadi dia disebut konservatif ya. Nah, jadi seorang investor itu dalam berinvestasi penting untuk memahami tadi portofolio efisien, portofolio optimal. Nanti dalam berinvestasi itu dia merasa aman, tahu posisi keuntungan kerugian dari investasi yang akan dibeli atau yang sudah dibeli. Nah, seperti diketahui kalau CAPM itu kan mengenai ada hubungan antara resiko sama return yang diharapkan dengan memperhatikan risiko sistematis. Jadi diharapkan dapat akurat. Kalau RVIR atau Reward to Variability Risiko itu dia itu termasuk ke dalam pengukuran kinerja dengan tingkat risiko yang disesuaikan karena dia memperhatikan risiko sistematis ataupun tidak sistematis. Nah, kita tahu investasi itu kan penundaan konsumsi untuk tujuan mengumpulkan aset dari waktu ke waktu. Jadi kalau seorang investor memahami proses bagi seluruh proses investasi itu, maka seorang investor bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang investasi. Mana sih investasi yang baik untuk mereka beli, berapa banyak mereka beli, kapan harus berinvestasi dan lain-lain sebagaimana disampaikan di Santoso et al 2023. Nah, sebenarnya apa yang membuat seseorang investor itu berinvestasi? Yang pertama, return saham. Seorang investor itu mau dan berani memasukkan uangnya itu kan, dan sejauh mana dia mau menerima tanggung jawab resikonya itu melalui transaksi itu dengan mengharapkan return, di mana tingkat pengembalian sahamnya termasuk harga sahamnya yang berubah mungkin jadi capital atau loss dan pembayaran dividennya. Yang kedua, risiko saham. Tidak hanya memahami return, seorang investor juga harus mengetahui risiko saham dan harus dievaluasi karena ada hubungan antara potensi keuntungan dan potensi kerugian. Risiko kan ada dua macam, sistematis dan non sistematis atau tidak sistematis. Kalau sistematis itu nggak bisa dicegah walaupun sudah diversifikasi karena volatilitasnya dipengaruhi kekuatan pasar yang kuat, kayak ada suku bunga, kebijakan pemerintah. Nah, kalau yang tidak sistematis itu bisa dikurangi kemungkinannya dengan diversifikasi karena terbatas untuk suatu bisnis atau industri tertentu. Contohnya struktur modal, aset, leverage, profitabilitas dan lain-lain. Nah, dalam penelitian ini ada 17 dipilih 17 emiten karena perusahaan teknologi yang diluncurkan di 25 Januari 2021. Karena melihat perusahaan itu kan banyak yang menggunakan teknologi dalam bisnis dari industri. Jadi memiliki kondisi menguntungkan untuk perusahaan startup teknologi mengalami pertumbuhan organik untuk mengejar pertumbuhan melalui merger atau akuisisi. Tadi dengan teknik purposive sampling di mana tercatat di IDX Tekno tahun 2021-2023, terus konsisten dan tidak tersuspensi. Dikumpulkan datanya, deskripsi pendekatan kuantitatif. Di sini dia melihat bahwa dari kepustakaan dengan studi dokumentasi itu memperkuat kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Jenis datanya berarti kan data sekunder dari idx.co.id, dari Finance Yahoo dan lain-lain. Nah, di tahap awal ini menggunakan
model capital asset pricing model atau CAPM itu, dari analisis itu setelah dihitung-hitung dan itu didapat tingkat pengembalian saham individu atau RI positif, yaitu 0,0304. Berarti dapat dikatakan saham teknologi mengalami capital gain atau keuntungan selama periode penelitian. Ada 12 saham di antara 16 saham itu yang memiliki pengembalian positif: DCII, NFCX, DMMX, MLPT, TEH, MCAS, GLVA, dan lainnya. Dan ada 4 saham yang negatif, di mana DCII itu tingkat pengembalian sahamnya tertinggi, yaitu 0,1264 atau 12,64%. Sementara kios pengembalian saham individu terendahnya negatif, berarti dia sudah terendah di antara yang 4 negatif tadi, yaitu minus 4,67%. Nah, untuk tingkat pengembalian pasarnya diketahui dari analisis sebesar 0,0041% atau 0,41%. Di bulan Oktober 2021 tingkat pengembalian pasar tertinggi sebesar 4,84%. Nah, pada saat itu Oktober 2021 itu di mana perekonomian mulai bangkit, ada sedikit kelonggaran PPKM, krisis energi globalnya itu ditopang oleh komoditas yang berperan dalam perekonomian negara kayak emas, perak, dan lain-lain. Nah, kalau tingkat terendahnya di Maret 2021 di mana hasil obligasi itu membuat pasar saham jadi nggak menarik. Jadi ada dampak pandemi juga di COVID-19 kan, Maret 2021 akan membuat laporan keuangan perusahaan menjadi kurang memuaskan. Nah, selain itu untuk analisis tingkat pengembalian bebas risiko RF-nya didapatkan 0,33%, di mana setiap bulan investor menaruh uang di aset bebas risiko mendapatkan keuntungan 0,33% dengan sama sekali tidak ada risiko 0%. Berarti tingkat pengembalian risiko bebas risikonya lebih rendah daripada pengembalian di pasar, berarti kinerja pasar secara umum dianggap positif mendorong investasi memasukkan uang mereka ke pasar. Nah, kalau risiko sistematisnya didapatnya 0,3803. Nah, karena betanya ini lebih dari 1, berarti saham teknologi memiliki risiko sistematis yang rendah karena nggak terlalu terpaku dengan fluktuasi di pasar. Nah, jadi saham itu cocok untuk para investor konservatif, jadi pertumbuhannya aman, risikonya minimal. Kalau analisis dari tingkat pengembalian yang diharapkan yaitu ERI, dia rata-ratanya 0,36%. Rata-rata sih keuntungan itu ada di masa depan. Yang pengembalian diharapkannya paling tinggi itu kios sebesar tingkat pengembalian diharapkan dengan resiko dengan paling tinggi 0,059 dan 3,3190. Kalau saham NFCX tingkat pengembalian dan risikonya terendah, jadi pengembaliannya hanya 0,0011 atau 0,11% dengan risikonya minus. Itu hasil penelitian di antara linear antara risiko sistematis beta dengan pengembalian. Jadi tadi pengelompokannya dari 16 emiten terdapat 11 saham efisien karena risiko tadi RI-nya lebih besar dari ERI. Jadi dikatakan 11-nya efisien ya. Yang 5-nya tidak efisien. Jadi keputusan investasi mempertimbangkan membeli ataupun menahan saat harga-harganya naik. Untuk saham gak efisien berarti dipertimbangkan untuk jual sesegera sebelum harganya makin turun. Nah, setelah kita mendapatkan dari data-data yang efisien tadi, kita tinggal memilih yang optimal karena kan optimal itu sudah merupakan pilihan. Nah, berdasarkan analisis DCII itu kan 44,088, berarti fluktuasinya
paling nggak stabil, resikonya lebih tinggi. Sedangkan yang paling stabil itu cuma 1,178% stabil, namun memang resikonya rendah tapi pengembaliannya juga cukup rendah. Jadi bisa dikatakan bahwa DCI itu lebih beresiko dibandingkan PGJO karena kemungkinan tingkat pengembaliannya tinggi dengan resikonya juga tinggi. Nah, setelah dilihat nilai positif itu kan berarti pengembaliannya di atas dari bebas resiko, didapatkan DCI, MCAS, MLPT, MTDL, dan PGJO. Kalau dari cut off tadi didapatkan MTDL kan CI-nya tertinggi, yaitu batasannya 0,00193 itu menjadi C atau batasan, sehingga dari 11 saham efisien sudah didapatkan saham optimal DCI, MCAS, MLPT, MTDL, PGJO, di mana setelah dihitung proporsinya yang paling tinggi adalah MTDL, di mana portofolio optimal yang terbentuk MTDL 40,98%, MCAS 29,26%, PGJO 11,3%, MLPT 10%, DCII 7%. Itulah portofolio yang dianggap terbaik dengan proporsi masing-masing. Nah, sedangkan untuk metode RVAR itu diantaranya dari 11 saham itu 5 saham memiliki RVAR negatif dan 6-nya positif. Kalau positif artinya nilai kinerja dari saham itu baik. Jadi dengan memilih 5 saham tertinggi, kinerjanya itu penunjukan terbaik yaitu GLVA, NFCX, MTDL, DMMS, dan MCAF. Nah, itulah hasil dari evaluasi tadi. Namun dari beberapa yang saya lihat dari evaluasi di sini, dengan metode CAPM itu dapat dilihat expected return-nya itu kan 0,46%, sedangkan risiko portofolionya 7,11%. Bisa dilihat risikonya lebih jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian, sehingga portofolionya meskipun dikatakan efisien tapi belum sepenuhnya efisien. Nah, dan CAPM itu kan fokus ke sistematis, sedangkan RVAR mempertimbangkan dua-duanya, jadi bisa dilihat dan dijadikan dua metode gabungan. Mereka kan memberikan pandangan yang berbeda. Kalau untuk rekomendasi, mungkin meskipun tadi sudah dibentuk portofolio yang 5 saham tersebut, pertimbangkan diversifikasi lintas sektor untuk mengurangi ketergantungan pada sektor teknologi dari hasil-hasil yang tadi dilihat. Mungkin itu yang dapat saya